aja, podcast yang ngobrolin hal-hal seru dan penuh manfaat, khususnya bagi kita mahasiswa dan mahasiswi. Hari ini kita bakal bahas topik terkait khalifah dan ekonomi Islam bersama aku Cici dan dua teman diskusi kita pada hari ini, Sabrina dan Dimas. Halo semuanya, perkenalin aku Sabrina. Senang banget bisa ngobrol bareng kalian soal hal yang menurutku berkaitan langsung dengan bagaimana cara kita menjalani kehidupan. Wah, seru banget nih kalau kita ngomongin tentang khalifah dan ekonomi Islam. Karena kalau kita lihat juga, keduanya ini saling berkaitan. Pastinya berkaitan erat nih, karena dalam Islam, khalifah itu berarti pemimpin. Namun kalau kita flashback lebih dalam lagi, ternyata tugas khalifah itu lebih dari itu. Gak hanya sekedar pemimpin aja, mereka bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola sumber daya yang ada di bumi ini. Dan menariknya lagi, konteks khalifah ini gak hanya diterapkan dalam kehidupan sosial aja, tapi dalam ekonomi Islam. Setuju banget sih Ci, kalau kita berbicara soal khalifah kan berarti kita berbicara soal amanah ya. Sebagai manusia, kita tuh udah diberi amanah untuk memimpin dan mengelola yang ada di muka bumi ini, termasuk hal ekonomi. Dalam prinsip-prinsip ekonomi juga memiliki tujuan yang dimana tujuannya itu menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan, dan itu udah termasuk tugas khalifah. Wah, menarik nih kalau kita ngomongin ekonomi Islam. Sebenarnya ada banyak aspek yang relevan terkait dengan khalifah. Contoh yang dasar aja misalnya terkait larangan riba. Sebenarnya kita sebagai pemimpin itu bertanggung jawab atas transaksi ekonomi Islam itu tersebut. Setuju sih Dim, karena ekonomi Islam itu mengajarkan kita nggak cuma buat mikir keuntungan atau profitnya aja, tapi bagaimana keuntungan itu diperoleh dan dihasilkan. Kita harus memikirkan dampaknya buat orang lain dan lingkungan, karena kan kita ini khalifah atau misalkan kita adalah pemimpin dalam perusahaan yang kita pimpin. Gak hanya asal cari untung aja, tapi ada yang namanya tanggung jawab sosial. Bener banget sih Ci, kalau kita sebagai khalifah ya kita nggak boleh fokus ke diri kita sendiri aja, tapi kita harus tahu bagaimana caranya berkontribusi ke masyarakat. Kan dalam ekonomi Islam kita juga diajari ya lewat berbagai tentang zakat, wakaf, sedekah, dan infak, dan itu tuh udah termasuk kita menjadi pemimpin yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, itu yang aku suka dari ekonomi Islam. Konsepnya itu nggak hanya tentang transaksi dan profit, tetapi juga ada unsur spiritualnya. Misalnya kita menjalankan usaha kita nggak hanya mencari rezeki kita sendiri, tetapi kita sebagai khalifah juga turut membantu menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Setuju banget sih Dim, dan yang lebih menarik lagi, ekonomi Islam tuh nggak hanya berorientasi pada keuntungan instan aja, tapi juga memikirkan yang namanya dampak jangka panjang. Jadi dalam melakukan bisnis, kita diingatkan untuk menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Ini tuh salah satu manifestasi dari amanah kita sebagai pemimpin. Kita harus memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil itu nggak hanya bermanfaat bagi kita sekarang, tapi harus menjaga kelestarian di masa depan. Bener banget sih, apalagi kan konsep keberlanjutan atau sustainability yang menjadi tren sekarang ya dalam dunia bisnis modern gitu kan. Dalam ekonomi Islam juga kan kita juga disuruh menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan sebagai khalifah kita juga harus bisa mengambil keputusan yang bijak dan adil dalam bentuk untuk generasi sekarang ataupun yang mendatang. Jadi, di dalam ekonomi Islam itu, setiap orang tuh adalah pemimpin. Nggak peduli dia di posisi apa. Mau dia jadi pengusaha, mau dia jadi karyawan, mau dia jadi konsumen. Setiap orang tuh berhak bertanggung jawab sebagai khalifah. Yang perlu diingat juga, setiap keputusan ekonomi yang kita lakukan akan berdampak kepada banyak orang. Setuju banget Dim, makanya dalam Islam, setiap tindakan ekonomi itu harus selalu memperhatikan prinsip keadilan, keadilan, dan kepedulian. Ini tuh yang bikin ekonomi Islam itu istimewa. Kita nggak hanya mikir soal uang aja, tapi kita harus memikirkan tentang sosial dan lingkungan. Jadi apapun peran yang kita ambil, kita harus ingat bahwa kita adalah khalifah atau pemimpin yang diberikan amanah dengan sebaik-baiknya. Bener banget, dan aku rasa pun juga kalau kayak gitu kita nggak harus untuk mahasiswa ekonomi Islam aja ya, tapi untuk siapa aja gitu. Dan konsep khalifah ini bisa diterapkan di mana aja. Kita tuh nggak harus jadi pemimpin sebuah negara atau pemimpin sebuah perusahaan besar. Kita tuh bisa jadi pemimpin di tempat kerja kita. Contohnya kita bisa berkata jujur dan bertanggung jawab. Dan juga kalau misalnya kita membuat usaha, kita bisa menjadi memberikan upah yang layak kepada karyawan kita. Dan juga bahkan hal kecil pun bisa jadi pemimpin. Contohnya dalam hal memilih makanan, kita bisa jadi pemimpin karena kita memilih makanan yang sehat dan halal. Setuju, intinya kita sebagai khalifah memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan kita dengan tanggung jawab sosial. Dan itu yang membuat ekonomi Islam relevan sampai sekarang. Wah, obrolan kita seru banget hari ini. Dari sini kita bisa lihat bahwa peran khalifah itu nggak bisa dianggap sepele, terutama dalam konteks ekonomi. Kita punya tanggung jawab yang besar dalam menjalankan ekonomi yang hadir, berkelanjutan, dan penuh kepedulian. Terima kasih pada Sabrina dan Dimas atas diskusi hari ini yang sangat insightful. Sama-sama Ci, semoga diskusi kita kali ini bisa menginspirasi teman-teman semua dan membuat mereka lebih sadar akan peran mereka sebagai khalifah terhadap aspek kehidupan termasuk ekonomi. Bener banget, dan buat yang semua yang dengerin,
Yuk sama-sama kita ambil bagian untuk menciptakan ekonomi yang lebih baik dan lebih adil dan sesuai prinsip-prinsip syariah. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan